Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu sehingga kita bisa menunaikan ibadah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan keberkahannya untuk kita semua seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Jadi Rasulullah SAW secara khusus mendoakan untuk umatnya agar diberikan keberkahan di pagi hari. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, Allah Ta'ala memberikan kebaikan seperti salat tahajud semalam suntuk. Ini luar biasa keutamaan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini menunjukkan 50 karakteristik orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menjaga ibadah salat mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16 surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim. Itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal kebaikan mereka yang pernah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ayat yang mulia ini menurut para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwasanya Allah Ta'ala menerima amal-amal yang terbaik, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang di dalamnya ada keikhlasan dan mengikuti petunjuk atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan amal yang ahsan. Ahsan itu artinya adalah yang terbaik. Persis dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ada amal yang hasan, ada amal
apapun itu kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ayyukum ahsanu amalan. Dan selain Allah taala ya menulis atau menerima kebaikan yang paling terbaik, wa natajawazu an sayyi'atihim, kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah Ta'ala tulis sebagai pahala, tetapi juga Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa atau kesalahan setiap hamba. Jadi orang yang berbuat baik mendapatkan dua hal ya, menurut ayat ini. Yang pertama adalah Allah Ta'ala tulis sebagai amal yang terbaik dengan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi dalam sekali waktu ketika orang berbuat baik, maka Allah Ta'ala tulis pahala baginya, tetapi juga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia miliki. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Di dalam surah yang lain, di surat Al-Kahfi ya, pada ayat 110, ini di akhir daripada surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini satu surat yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat ya, surahnya namanya Al-Kahfi ya, surah yang punya keistimewaan, yang membacanya Allah Ta'ala memberikan kebaikan ya, berupa cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Di riwayat yang lain, telah pada yaumul qiyamah Allah Ta'ala keluarkan cahaya dari telapak kakinya terus sampai langit ya. Ini fadilah daripada surah Al-Kahfi. Dan yang membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir, usima minad dajjal, Allah Ta'ala lindungi dia dari fitnah apa? Dajjal. Ini Masya Allah surah yang istimewa, membuat kisah-kisah terbaik di dalam Al-Quran. Kisahnya anak-anak muda yang beriman kepada Allah, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, kemudian kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kisah di situ ada Dzulqarnain, dan kisah penghuni kebun atau pemilik kebun. Diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam satu surah ya, beberapa kisah yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Di akhir surah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka ketika mereka di dunia beramal saleh. Jadi jaminan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah Ta'ala, falyamal 'amalan shalihan. Syarat yang pertama itu adalah beramal saleh di dunia ya. Sesederhana apapun amal kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan, Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab orang mendapatkan kelak pertemuan dengan Allah Ta'ala. Falyamal 'amalan shalihan, yang merupakan konsekuensi daripada iman. Karena iman tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan apa? Amal saleh. Ya, jadi konsekuensi iman itu adalah beramal saleh, baik mengerjakan hal yang diwajibkan atau mengerjakan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jaminan yang kedua untuk bisa mendapatkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua adalah jangan ia melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ini yang poin penting sebenarnya. Inti dari semua ibadah itu kan tauhid sebenarnya. Intinya salat itu tauhid. Intinya zakat tauhid. Intinya puasa Ramadan tauhid. Intinya haji itu tauhid.
Jadi hampir semua bagian daripada rukun Islam itu intinya adalah tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu intinya sebenarnya. Apalagi orang yang memenuhi panggilan Allah Ta'ala ketika dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sebenarnya inti tauhid, intinya keimanan kepada Allah Ta'ala. Ya artinya semua rangkaian rukun Islam itu salat, zakat, puasa, haji, itu akan intinya nanti akan kembali kepada rukun yang pertama, ya, yaitu tauhidullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka spirit itu yang harus dijaga dalam semua rangkaian ibadah kita, baik sholat kita, baik puasa kita, zakat kita, haji kita. Itu yang mesti dijaga, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarnya kita hanya kepada Allah, berharapnya kita hanya kepada Allah. Kita tidak punya kemampuan kalau bukan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau orang haji itu, Pak, ya, ketika dia menggunakan pakaian ihram itu sebenarnya bukan hanya menggunakan pakaian ihram, ada makna dan hikmahnya menggunakan pakaian itu. Akan memaknai kepada kita semua, lepaskan semua identitas yang kita miliki. Karena orang yang berhaji itu salah satu ujiannya identitas diri. Ya, mungkin dia sebagai pejabat, mungkin dia orang yang berilmu, mungkin dia punya orang kesuksesan. Ya. Makanya disuruh gunakan pakaian apa? Pakaian ihram. Melepaskan pakaian yang kita miliki, kita gunakan pakaian apa? Pakaian ihram. Kemudian mengingatkan kita semua juga sebuah sunnatullah. Orang yang berihram itu sunnatullahnya adalah ingat sesuatu yang akan terjadi pada diri setiap insan. Ya, apa yang akan terjadi pada setiap insan? Huwal maut. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Disimbolkan dengan pakaian ihram. Sehingga orang yang paling mabrur atau orang yang mabrur haji umrahnya itu adalah ketika dia lepaskan identitasnya, ya, yang melekat pada dirinya, jabatannya, kekuasaannya, ilmunya, ya, kemuliaannya, dia lepaskan semua. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sehingga orang yang ke tanah suci itu benar-benar mendapatkan ujian. Tempat ujiannya di sana, diuji keikhlasannya, ya, diuji kesungguhannya, diuji kesabarannya, yang itu luar biasa menambah jiwa seseorang. Nah, ini tadi yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, karena inti daripada rukun Islam itu adalah tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikrarkan adalah semua itu adalah bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, cobaan, kesenangan, kebahagiaan, itu semua adalah, ya, dari Allah Ta'ala, dan kita ingin mengikuti aturan Allah, ya, ingin mengikuti aturan Allah dan tidak ingin menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan keinginan Allah. Hawa nafsu seringkali bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain, ya, di surah Asy-Syarah ayat yang ke-7. Ini ayatnya sangat sangat populer, ya. Apa firman Allah Ta'ala? Fa idza faradta fansab. Fa idza faradta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Kalau kita coba dalamin tafsir daripada ayat ini para jemaah,
Ada maknanya. Yang pertama adalah makna dari faida faragta fansab. Apabila di pagi hari, di siang hari kau beraktivitas untuk duniawimu, maka di malam hari jagalah satu salat yang terbaik, itu salat tahajud. Salat yang paling istimewa, salat sunnah yang langsung disebutkan namanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mungkin ini satu-satunya salat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran langsung oleh Allah, yaitu apa? Salat tahajud. Di surat Al-Isra ayat 79 dan 80. Apa bunyi ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam firman Allah, bangun. Dengan indah Allah Ta'ala minta fatahajjad bihi, bangunlah untuk salat tahajud. Disebut langsung namanya baik, nama salatnya langsung disebut fatahajjad bihi. Kalau salat yang lain itu berdasarkan istihad para ulama, apa namanya? Contoh misalnya kalau ada orang masuk masjid, jangan duduk kecuali salat sunnah 2 rakaat. Para ulama kasih istilah namanya. Nama salatnya adalah salat tahiyatul masjid. Itu istihad para ulama itu namanya. Kemudian ada salat yang mengiringi salat fardu, rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kalau qabliyah sebelum, ba'diyah sesudahnya. Nama rawatib itu adalah istilah yang diberikan oleh para ulama berdasarkan ijtihad para ulama. Ada salat yang Rasul kerjakan sebelum dan juga sesudahnya, maka dikasih nama dengan sebutan rawatib. Ya. Jadi ijtihadnya dari siapa, Pak? Dari para ulama. Kalau ada orang inginkan satu yang terbaik, pilihan yang terbaik, ya, yang diinginkan dari Allah Ta'ala, maka mohonlah dengan satu salat, namanya salatnya istikharah. Ya. Mohon agar diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dikasih nama oleh para ulama istikharah. Ya. Kalau dicari nama langsungnya di dalam Al-Quran dan hadis tidak bakalan ketemu, Pak. Karena itu istihadnya para ulama menamakan salat-salat itu, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis atau as-sunnah. Tapi kalau tahajud itu Allah Ta'ala langsung sebutkan di dalam Al-Quran dan namanya pun juga langsung dikasih tahu namanya. Ini berarti menandakan apa, Pak? Menandakan ada satu keistimewaan pada salat sunnah ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau orang itu tahajud firman Allah, Allah Ta'ala akan jamin 4 hal. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya ada 4 keistimewaan bila orang tahajud dan langsung disebutkan fadilahnya pun juga di dalam Al-Quran. Mungkin biasanya kalau ibadah itu fadilah-fadilah ibadah itu banyak disebutkan di mana biasanya? Hadis. Kalau tahajud namanya disebutkan langsung oleh Allah, salatnya pun juga disebutkan namanya oleh Allah, bahkan fadilahnya langsung disebutkan oleh Allah. Imam Qurtubi mengatakan ada 4 fadilah dari salat tahajud yang Allah Ta'ala firmankan. Allah Ta'ala informasikan kepada kita semua. Pertama adalah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan seorang hamba pada kedudukan yang paling mulia, kedudukan yang terpuji. Siapapun yang tahajud, siapapun yang bangun malam hari, dia salat malam, salat witir, maka Allah Ta'ala tempatkan dia di satu kedudukan yang disebut dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terbaik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia sebagai suami, jadikan dia memiliki kedudukan yang mulia dalam keluarganya. Kalau dia sebagai istri, dia akan diberikan kedudukan yang terbaik sebagai istri yang salihah. Kalau dia seorang anak, Allah Ta'ala jadikan dia di posisi yang terbaik sebagai anak yang mulia, anak yang saleh. Kalau dia jaga salat tahajudnya disebut maqaman mahmudan. Kalau untuk baginda Rasulullah SAW, wujud maqaman mahmudannya adalah beliaulah orang yang
akan memberikan pertama kali syafaat untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bisa para nabi yang lain tidak sanggup mintakan syafaat, hanya baginda Rasul yang siap memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia, Pak. Ya, makanya disebut beliau itu dikasih maqaman mahmudan. Itulah yang kita pun juga doakan setiap selesai azan. Ya, apa bunyi doanya, Pak? Habis azan, Allahumma rabbana zidid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi boleh dibaca sampai wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta, boleh. Lalu riwayat yang lain ada tambahannya, innaka la tukhliful mi'ad. Apa artinya innaka la tukhliful mi'ad? Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Engkau janjikan kalau saya salah maqaman mahmudan, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau tidak pernah ingkar terhadap janji yang telah engkau sampaikan. Ini yang kita mintakan dan kita ikrarkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud maqam mahmud dan untuk Rasulullah, beliaulah yang paling pertama nanti memberikan syafaat dan memintakan syafaat kepada Allah Taala di saat Nabi Nuh tidak sanggup, di saat Nabi Ibrahim tidak sanggup, di saat Nabi Musa tidak sanggup, di saat Nabi Isa alaihissalam tidak sanggup. Yang hanya sanggup untuk memintakan syafaat itu hanya satu insan, satu hamba Allah Ta'ala yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Yang kedua, keutamaan tahajud yang langsung disebutkan fadilahnya di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Apa kata Imam Qurtubi? Orang-orang yang tahajud, Allah Ta'ala jamin akhir hidupnya dalam kondisi yang Allah Ta'ala ridai, dalam keadaan yang husnul khatimah. Jadi salah satu asbab husnul khatimah kata Imam Qurtubi itu adalah kalau orang menjaga salat apanya? Salat tahajudnya, salat malamnya. Insya Allah itulah yang menjadikan seorang mendapatkan akhir hidupnya dalam kondisi yang baik. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tahajud Allah Ta'ala langsung sebut fadilahnya dalam Al-Quran, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika nanti dibangkitkan dari alam barzakh, dari alam kubur menuju akhirat, Allah Ta'ala bangkitkan dia dalam kondisi yang baik, sebagaimana meninggalnya baik, maka ketika dibangkitkan pun juga dalam kondisi yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan kami ya Allah dengan cara yang baik. Jadi masuk di alam kubur dengan cara yang baik. Ketika keluar dari alam kubur, alam barzakh pun juga dalam kondisi yang baik. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, Pak. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kuburnya sebagaimana kondisi waktu meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunianya baik, dia dalam keadaan husnul khatimah, maka ketika dibangkitkan juga dalam kondisi yang baik oleh Allah Ta'ala. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, cuma kalau kita baca terjemahan terkadang kita belum mengerti maknanya. Kan kalau diterjemahkan di situ, masukkanlah kami dalam keadaan benar, keluarkan kami dalam keadaan apa? Benar. Karena kalau baca terjemahannya masih bingung apa maknanya masukkan dalam keadaan benar, keluarkan dalam keadaan benar. Ternyata itulah pentingnya tafsir. Ya. Kalau kita baca terjemahannya saja, terkadang masih mengundang pertanyaan apa makna ayat ini, apa maksud dari ayat ini. Ya. Nah, itulah pentingnya namanya apa? Tafsir. Nah, sehingga kita nggak bisa langsung kita kembali kepada Al-Quran langsung kita paham, kecuali kita harus dipahamkan oleh para ulama. Ya, ulama lah yang kemudian memberikan penjelasan makna dari
tadabbur dari ayat. Karena kalau kita baca langsung, Pak, apalagi pemahamannya secara tekstual itu seringkali kita bingung apa mana ayat ini. Ya, Pak ya. Maka diperlukanlah ya penjelasan dari siapa, Pak? Para ulama. Ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Tabari, ya. Dan Imam Al-Mufassir itu namanya adalah Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Rasulullah SAW. Beliau lah yang ahli tafsir yang paling utama. Ya, beliau menjelaskan makna ayat-ayat yang Allah Taala sampaikan. Ya. Kalau diterjemahkan, kalau tidak salah di situ diterjemahkan, ya Allah, masukkan aku dalam keadaan benar, keluarkan aku dalam keadaan apa? Benar. Orang masih bertanya ini masukkan bagaimana maksudnya, keluarkan bagaimana maksudnya. Tapi kalau dijelaskan oleh para ulama tafsir baru kita paham, oh mana ayatnya berarti orang itu dimasukkan di alam kubur dalam kondisi yang baik karena wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan juga dalam keadaan baik karena wafatnya dalam keadaan yang baik. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi, seseorang dibangkitkan oleh Allah tergantung keadaannya waktu daripada dia wafatnya. Oleh karenanya yang dinilai oleh Allah Ta'ala para jemaah, innamal a'malu bil khawatim. Allah Ta'ala lihat itu adalah pada penghujung daripada kehidupan kita. Allah Ta'ala lihat dari amal-amal kita itu pada akhirnya, Pak. Oleh karenanya ada seorang kata baginda Rasulullah SAW, kalau Allah Ta'ala hendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah Ta'ala arahkan dia berbuat kebaikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa sta'malahu? Ya Rasul, bagaimana cara Allah Ta'ala mengarahkan hamba itu berbuat baik? Kata beliau, ayyuwaffiqahu ala amalin salih wa yamutu ala dzalik. Ada orang, kata Nabi, sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala kasih kesempatan beramal soleh, sekecil apapun amal soleh. Mungkin dia sholat sunnah 2 rakaat, mungkin dia baca Quran, mungkin dia berzikir, mungkin dia berbuat kebaikan. Wa yamutu alaihi, dan setelah itu kemudian Allah wafatkan hamba itu. Ini yang disebut ista'malahu. Di akhir hidup manusia itu ada orang yang Allah Ta'ala kasih kesempatan, Pak, beramal soleh. Gak besar amal solehnya mungkin, Pak, ya, amal soleh yang sederhana. Mungkin dia sholat 2 rakaat, mungkin dia baca Quran beberapa ayat, kemudian meninggal dunia. Mungkin dia berzikir kepada Allah, dia meninggal dunia. Ini yang disebut ista'malahu. Ini rahasia Allah Ta'ala kepada hamba bagaimana di ujung akhir hidupnya. Nah, ini yang disebut tadi, kalau orang yang tahajud, insya Allah, katanya para ulama tafsir, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan baik, kemudian dibangkitkan pun juga dalam kondisi yang gimana? Baik. Bahkan kan ada kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur nanti dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ada orang yang dibangkitkan dari alam barzakh nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Talbiyah itu siapa yang biasa bacanya? Labbaik Allahumma labbaik itu siapa yang biasa bacanya? Al-Hujjaj wal Mu'tamir, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah. Ada orang yang kata Rasulullah SAW dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu dalam keadaan baca talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena sebab buruknya kisah ini adalah ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika berangkat haji, ya, kemudian dia baca niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu menunaikan ibadah haji, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kemudian sahabat ini naik onta, ya, kendaraan di zaman Nabi SAW itu menggunakan onta. Di tengah perjalanan sahabat ini terjatuh dari kendaraan, ya, terjatuh dari apa? Kendaraannya, sampai terinjak pada bagian lehernya dan meninggal dunia di tempat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Nanti hamba ini Allah Ta'ala akan wafatkan dia dalam keadaan
dan akan bangkitkan dia dalam keadaan membaca talbiyah. Berarti dia wafat ketika sedang menunaikan ibadah haji. Dan ini masya Allah luar biasa. Ada orang-orang yang Allah Taala ketika bangkitkan dia nanti alam kuburnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan membaca talbiyah. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang wafat ketika mereka menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Yang dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu jaminan yang ketiga tadi ya Pak ya. Fadilah yang ketiga tahajud kata Imam Al-Qurtubi dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dengan kondisi yang baik. Kemudian yang keempat, jaminan yang keempat langsung dari Allah Ta'ala tentang tahajudnya adalah wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba tersebut. Doa-doanya terkabulkan, hajatnya ditunaikan oleh Allah. Jadi salah satu hal yang mempercepat dikabulkannya doa adalah bila orang melaksanakan sholat tahajud. Ini sekali lagi Pak, yang memberikan jaminan ini bukan manusia. Yang langsung memberikan jaminan dalam Al-Quran itu adalah Allah Ta'ala dengan 4 kebaikan bila seorang menjaga sholat tahajudnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang tafsir daripada ayat tahajud. Sekali lagi para jamaah, inilah pentingnya untuk kita kaji tafsirnya, baca tafsir yang jelas oleh para ulama, supaya ketika kita membaca terjemahan itu tidak bingung, ya. Karena kalau kita cuma baca terjemahan, kadang masih bingung kita, ya. Itulah diperkuat dengan membaca tafsirannya, ya, penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Ada sebuah kisah diceritakan dari Abu Osman An-Nahdi dari Hawdalah Al-Usayyidi, ya, termasuk adalah sekretarisnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul punya sekretaris. Sekretaris itu apa? Sekretaris itu yang biasa mencatat. Ya, Rasul punya agenda apa? Ya, itu dicatat oleh salah sahabat. Namanya Hawdalah radhiyallahu anhu. Ya, sekretarisnya baginda Rasulullah SAW. Dia menceritakan, laqiyani Abu Bakrin, ya, satu ketika aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala kaifa anta ya Hawdalah? Lalu Abu Bakar bertanya kepadaku, bagaimana kabarmu wahai Hawdalah? Secara umum orang kalau ditanya kabarnya, standar jawabannya biasanya adalah alhamdulillah sehat wal afiyah. Betul ya Pak? Betul. Orang ditanya kaifahal itu ya, bagaimana keadaan Anda? Orang menjawabnya biasanya sehat wal afiyah atau alhamdulillah sehat wal afiyah. Tapi Hanzalah jawabnya berbeda. Tidak lazim jawabannya. Apa jawabannya? Qultu nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah dalam keadaan munafik atau telah munafik si Hanzalah. Jadi ditanya gimana kabarnya, malah jawabannya apa? Qad nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah munafik. Dia berkata, siapa yang berkata? Abu Bakar As-Siddiq yang bertanya kabarnya tadi. Subhanallah. Kaget. Jawabannya tidak yang lazim gitu loh. Jadi subhanallah itu dipakai oleh para ulama dalam beberapa ucapan. Bisa subhanallah ketika kagum terhadap sesuatu, bisa digunakan subhanallah. Subhanallah ketika ingin memberikan satu bantahan terhadap pensifatan yang tidak baik kepada Allah Ta'ala, maka disebutkan subhanallah. Misalnya ada orang mengklaim Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala begini, yang itu tidak sesuai, maka ucapannya dalam Al-Quran biasanya ucapannya subhanallah. Yang ketiga, subhanallah diucapkan ya dalam bahasa Arab biasanya adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Lazimnya begini, tetapi yang diucapkan ternyata lain.
Kita bilang apa jawabannya, Pak? Subhanallah. Nah, itu penggunaannya. Jadi subhanallah itu luas sekali penggunaannya, Pak. Bisa untuk kekaguman, ta'ajub, bisa untuk membantah sesuatu yang diucapkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak sesuai, ya. Kemudian subhanallah dipakai kepada sesuatu yang tidak lazim. Lazimnya begini tetapi dia lakukan yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab kita sebutkan apa? Subhanallah, ya. Kayak tadi, Pak. Orang ditanya bagaimana kabar, mesti jawabannya apa? Alhamdulillah. Ini jawabannya apa? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ya. Qala. Lalu dia berkata, siapa yang berkata ini? Hanzalah. Kuntu nakunu inda Rasul sallallahu yudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Ketika kita berada di dekat baginda Rasulullah SAW, lalu beliau menceritakan tentang keindahannya surga, dahsyatnya api neraka. Ka'anna ru'ya ainin, seakan-akan kita melihat langsung itu keindahan surga dan kita langsung melihat ngerinya api neraka. Ya, kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, ya, satu tema yang kita butuhkan tema seperti itu, huru-hara pada masyarakat. Karena bagaimanapun Al-Quran itu dua hal, Pak, yang harus diingatkan pada hati jiwa manusia. Pertama, basyir itu artinya memberikan kabar gembira, ya, dimotivasi, diberikan terus inspirasi. Basyiran namanya, disentuh jiwanya, disentuh hatinya, kalbunya. Tapi juga yang kedua, naziran, dikasih peringatan, ya. Ada siksaan, ada azab, ada ancaman, itu naziran. Jangan dikasih basyirannya doang, tapi perlu juga hati itu dikasih apa? Nazir. Orang kalau udah takut apa yang terjadi, Pak? Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik kalau dia udah takut sama Allah. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takutnya, rasa aman, apalagi Muhammad terkadang salah satu kelemahan manusia itu, Pak, itu namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Kan kalau kita berbuat dosa besar kan gampang, tinggal apa, Pak? Tinggal apa, Pak? Taubat. Kan ada mungkin kalimat-kalimat seperti itu, Pak. Juga udah berbuat dosa sebanyak-banyaknya, kemudian dia mengatakan kan nanti dihapus sama taubat. Hati-hati dengan kalimat ini, Pak. Kalimat ini kelihatannya bagus, baik, tetapi menjadikan orang menjadi meremehkan dosa, meremehkan satu keburukan, Pak. Kan kalau kita istighfar kan diampuni, ya. Jika dia berbuat semau-maunya, ya. Apalagi dikatakan dengan kalimat tadi cukup dengan istighfar 3 kali selesai. Padahal bukan begitu memahami dalil itu. Sehingga itu yang disebut dengan al-amnu min makrillah, merasa aman dari ancaman Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia selalu berbuat keingkaran, kerusakan di atas muka bumi ini, ya, dengan dalil apa? Oh, gampang. Kalau kita punya salah sama Allah mah gampang. Cukup istighfar berapa kali? 3 kali. Ini dalam kajian syariah, dalam kajian tazkiyatun nafs, dalam pembersihan hati, itu tidak boleh seperti itu. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ada syaratnya, kan? Ya, bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah? Bagaimana taubat yang diterima oleh Allah? Ya. Jadi gitu loh para sahabat itu saking takutnya, Pak, ketika diceritakan tentang keindahannya surga oleh Rasulullah, diceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya neraka, hatta ka'anna ra'yu ainin, kata Hanzalah, seakan-akan kami melihatnya langsung dengan ain. Ain itu apa, Pak? Dengan ilmu itu ada 3, Pak. Ya. Ada namanya ilmu yakin, ya. Ada namanya apa? Ilmu yakin. Yang kedua ada namanya ainul yakin. Dan yang ketiga ada namanya hakul yakin. Ya, ada berapa ilmu, Pak? Ada 3. Pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul
Karena itu disebut itu ya summa la tarawunnaha ainal yaqin. Apa makna daripada ilmu yakin, ainul yakin, kemudian haqqul yakin? Kata Imam Ibnu Taimiyah, sederhananya begini Pak, kayak orang mendengarkan satu informasi tentang gula, ya. Kalau sebut gula, itu ilmu yang pertama kali yang kita dapatkan tentang gula itu apa Pak? Manis. Betul ya Pak ya? Gula manis. Tapi bagaimana bentuknya gula? Kita nggak tahu nih, ya. Kemudian ada orang tahu, oh gula itu seperti ini. Nah, begitu kita lihat, itu namanya ainul yakin. Kalau informasi pertama tadi namanya ilmu yakin, baru ilmunya doang, ya. Gula itu manis, itu ilmu yakin. Tapi sudah lihat bendanya, lihat zatnya, lihat barangnya, disebut ainul yakin. Supaya tambah yakin gimana caranya Pak? Kita coba cicipi. Mencicipi dan kita merasakan, oh betul ya, ternyata gula itu adalah apa? Manis. Ini namanya ainul yakin. Berarti yang paling tinggi itu yang mana Pak? Hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sahabat dulu juga akan diceritakan tentang surga, keindahannya surga, seakan-akan mereka udah ada di situ Pak. Udah melihat, ya. Saking tersentuhnya dengan dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ka'anna ra'yu ainin, kata Rasulullah, seakan-akan kita lihat dan kita berada di situ. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tetapi ketika kita sudah keluar dari rumah Rasulullah, kita sudah tidak bersama beliau, afasnal azwaja wal aulad wa dhai'at fanasina katsiran. Tapi begitu kita sudah berkumpul dengan keluarga, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan teman-teman, dengan sahabat, kita mulai bekerja aktivitas secara umum, fanasina katsiran, seringkali kita lupa itu semua. Ini kata Hanzalah. Maknanya pakai kurang lebih kalau bisa pahami Pak, maknanya Pak, kita ini ketika di ta'lim, Masya Allah, iman kita luar biasa, terjadi peningkatan luar biasa. Tetapi ketika kita mungkin sudah tidak ada di masjid, iman mulai turun. Dan ini dirasakan oleh sahabat siapa? Hanzalah. Dan ini jadi dalil juga kata para ulama, iman itu bisa naik, iman itu pun juga bisa. Inilah jadi dalilnya Pak. Sahabat ketika di dekat Rasulullah SAW begitu luar biasanya Pak. Tapi begitu mereka sudah tidak bersama Rasul, terasa ada perubahan dalam iman mereka. Baik, kemudian berikutnya qala Abu Bakrin fa wallahi inna lanalqi misla hada. Kami juga merasakan yang kayak gini, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun tidak merasa kalau kami di dekat Rasul kok rasanya surga neraka itu sangat dekat sekali. Tapi begitu kita sudah tidak ada di dekat beliau, seakan-akan kita lupa, fanasina katsiran. Lupa. Ya, dan memang manusia sifatnya bahwa lupa. Fanasina katsiran. Kemudian fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhala Rasulullah. Lalu saya dan Abu Bakar datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, dan Hanzalah berkata dia sudah munafik, ya. Faqala Rasulullah wa ma dzaka? Kenapa demikian kata Rasulullah? Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakkiruna bin-nar hatta ka'anna ra'yu ainin. Ketika kami berada di dekat Anda wahai baginda Rasul, seakan-akan surga, keindahan surga itu seperti kami lihat. Dahsyatnya api neraka, dahsyatnya hari kiamat itu seakan-akan kami lihat langsung. Fa idza kharajna min indika, tapi ketika kami sudah keluar dari Anda wahai Rasulullah, afasnal azwaja wal aulad wad dhai'at. Ketika kami sudah berkumpul keluarga, anak, istri, dengan pekerjaan kami, dengan bisnis kami dan seterusnya, nasina katsiran, kami mulai lupa ya Rasulullah. Jadi ini sahabat itu tidak malu Pak untuk Pak, untuk menyadari kekurangannya.
Tidak malu para sahabat untuk bercerita kepada Rasulullah SAW apa yang mereka sedang hadapi. Ini kan kaitannya ada iman ini. Yang tadi iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, tapi juga iman bisa berturun. Kemudian faqala Rasulullah SAW. Mari kita mendengarkan bagaimana jawaban indahnya Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, maksudnya demi jiwaku yang berada di tangan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi zikri lasa fahakkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum. Kalau sekiranya kalian tetap seperti ketika kalian bersamaku. Jadi Rasul mengatakan kalau sekiranya keadaan kalian terus istiqamah seperti keadaanmu ketika berada di sisiku, kata Rasulullah, wa fi zikri, dan kalian kuatkan dengan zikir kepada Allah. Dan masya Allah ini kita dikasih tahu Rasulullah cara untuk menjaga hati dan iman itu adalah konsistenkan dengan memperbanyak zikrullah. Ya. Ini terutama ketika kita sudah tidak ada di masjid, sudah tidak ada di majelis ilmu. Kuatkan, kata Rasulullah SAW, dengan apa Pak? Zikrullah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ada yang menariknya begini. Semua ibadah itu selalu dihubungkan dengan zikir. Coba Pak, salat dihubungkan dengan zikir, puasa dihubungkan dengan zikir. Haji, apalagi Pak, paling banyak ayat zikir itu adalah di dalam haji Pak. Ketika di Arafah, ketika di Musdalifah, ketika di Mina, itu semua ayatnya dihubungkan dengan zikrullah. Padahal berada di tempat yang terbaik Pak, tapi disuruh memperbanyak apa? Zikir. Apa zikir yang paling terbaik yang diucapkan oleh beliau dari para nabi dan rasulnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua ucapan dengan di lisan berada dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kita perbanyak ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa kata beliau tadi? Kalau sekiranya kalian tetap seperti keadaan kalian seperti engkau berada di sisiku, dan kalian selalu kuatkan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, lasafahakumul malaika, pasti para malaikat menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan juga di jalan kalian. Apa maksudnya di jabat tangan kalian di sini? Ini satu kiasan sebenarnya Pak. Artinya orang kita akan selalu dibimbing oleh Allah, ya. Dimanapun dia akan dibimbing, dimanapun akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena hidayah itu kan yang membutuhkan bukan hanya orang yang belum berislam Pak. Seringkali kita pahami hidayah itu Pak, kalau orang belum berislam kita doakan biar dapat apa? Hidayah. Betul ya Pak? Kalau sudah berislam, apakah tidak butuh lagi hidayah Pak? Coba Ustaz mau tanya apa ini? Orang yang belum berislam butuh hidayah. Ya, jika kita doakan ya Allah bukakan pintu hidayah. Nah, kalau orang sudah berislam, sudah beriman Pak, apakah tidak butuh hidayah? Sangat butuh juga. Itulah kemudian kenapa dalam semua kita salat, kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala dengan kalimat yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah menuju jalan-Mu yang lurus. Itu yang mencapai siapa Pak? Non muslim atau muslim itu Pak? Ya sudah diberikan iman, sudah diberikan Islam, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita ulangi 17 kali Pak. Ya. Kita salat yang fardu itu minimal 17 kali kita ucapkan. Walaupun nanti ada perbedaan para ulama mazhab, terutama kalau imam sedang membaca jahar ya Pak. Karena ada dua mazhab di situ ya Pak. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah.
walaupun imam membaca bacaan jahar. Tapi kalau Imam Hambali mengatakan kalau imam sedang membacanya jahar, maka cukup mendengarkan bacaannya imam. Nah, itu ada sedikit perbedaan para ulama, tapi intinya adalah menghayati maknanya yang terpenting, ya, baik yang membaca ataupun yang hanya mendengarkan, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan masalah fikihnya. Yang mau silakan baca Al-Fatihah boleh, ada dasarnya, ada dalilnya. Yang mau mendengarkan saja bacanya imam waktu dijaharkan, silakan, itu ada dalilnya, Pak. Ya. Tapi intinya sama, intinya kan hayati makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami selalu butuh hidayah. Jadi kita ini butuh hidayah itu. Orang bisa ke masjid aja, ini karena hidayah Allah, Pak. Betul, betul, Pak. Kalau bukan karena hidayah Allah, Pak, kalau bukan karena ridha Allah, mungkin tadi kita lewat dari subuh. Betul, Pak? Ya. Duduk di dalam majelis ilmu di taman-taman surganya Allah, ini hidayah, ini ridha Allah. Mungkin kalau kita nggak dapat hidayah dari ridha Allah, mungkin kita pagi ini nggak ada di sini. Betul, Pak? Ya, ini kita tidak sedang duduk di taman-taman surganya Allah. Artinya semua kita ini selalu butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Minimal tadi berapa kali kita baca, Pak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau bisa Pak direnungi bacaan sholat kita dari takbir sampai salam, kita pahami maknanya, kita hayat gerakannya, bacaannya, sehingga itulah yang disebut wa aqimis sholata li dzikri. Engkau salat tapi engkau selalu ingat aku, firman Allah. Aqimis sholata li dzikri. Jadi semua ibadah, sekali lagi Pak, itu selalu dihubungkan dengan apa? Zikrullah. Apalagi haji, paling banyak tentang zikrullah itu di haji. Ya. Baik, kemudian apa kata beliau? Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Tapi Hanzalah, kerjakanlah ibadah itu sesaat, dan sesaat. Apa kira-kira maksudnya? Kerjakanlah ibadah itu sesaat, dan sesaat. Apa kira-kira maknanya, Pak? Apa maknanya? Kalau bahasa sederhananya, Pak, ibadah jangan ngoyo. Apa ngoyo itu, Pak? Jangan, kalau bahasa itu digeber, kalau bahasa saya itu geber itu apa? Digeber. Dipaksakan, ya, lakukan dengan tumaknina, lakukan dengan sakinah. Kalau kita capek, istirahat, kita siapkan nanti untuk berikutnya. Jadi orang tuh hidup itu pun juga enggak menonton gitu, Pak. Ya. Jadi makna ibadah pun juga jangan dimaknai cuma ritual saja, Pak. Ya. Ibadah kita yang luas kan banyak, Pak. Betul nggak, Pak? Apakah ibadah hanya sholat? Bukan. Apakah hanya zikir atau hanya baca Quran? Bukan. Hampir semua bagian kehidupan kita itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada satu kalimat yang menarik dari para ulama mengatakan ada ibadah yang paling lama di dunia, Pak. Melebihi sholat, Pak, melebihi puasa, melebihi haji, Pak. Lama ibadah ini. Ibadah apa kira-kira? Pernikahan. Mulai kita diangkat sampai kita menjalankan pernikahan itu, dan sampai kita wafat, itulah orang itu sedang ibadah kepada Allah. Jadi rumah tangga itulah ibadah kita juga. Ya, rumah tangga itu adalah sebuah kebaikan dan ketaatan. Jadi tidak hanya sholat. Makanya Rasul mengatakan apa? Saat. Karena manusia mengalami kebosanan. Ya, makanya perlu refreshing. Kalau bahasa anak muda sekarang healing, Pak. Ya, perlu kita refreshing, perlu kita healing. Itu untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia tadi, Pak. Karena namanya melakukan sesuatu yang itu saja, Pak, apa yang terjadi, Pak? Bosan. Maka kita disuruh fasihu fil ardi, bertebaran di atas muka bumi. Disuruh kita jalan, disuruh kita refreshing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap ibadah itu hanya ritual. Ya. Di luar ritual lebih banyak saya, Pak, dibandingkan dengan ritual itu, Pak. Kalau ritual kan cuma sholat lima waktu,
puasa Ramadan, haji, umroh, ya, zakat, itu ritual itu Pak. Tapi di luar itu Pak, jauh lebih banyak persentase dibandingkan yang ritual yang kita lakukan. Ya, termasuk tadi ibadah yang paling lama, ya, yaitu adalah menikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sampai ayat nikah itu Pak diawali dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak semua ayat Al-Qur'an Pak diawali dengan kalimat wa min ayatihi. Di rumah tangga, keluarga itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia ketika dijalankan dengan sesuai perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala hadirkan keberkahan. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kami kembalikan ke kursi. Sudah? Baik, kita cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.